Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asal Usule Channel. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan mencari rezekinya. Bagi yang baru menemukan di Asal Usule Channel, dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Inilah kisah perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon pasca meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Kisah ini dari Tatar Jawa yang syarat dengan pesan moral. Berikut ulasan singkatnya. Kisah ini diawali dengan munculnya sosok ulama dari Persia yang datang ke Pulau Jawa. Syekh Subakir bertemu dengan Sabdo Palon, lalu beradu kesaktian hingga 40 hari 40 malam. Dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah atau tidak ada yang menang, dan akhirnya kedua belah pihak membuat perjanjian. Kisah dari Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikutnya. Dikisahkan, konon ada perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pemomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Musarar. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad pertama. Kala itu Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad pertama memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan, dan juga ahli bahasa, yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir, yang memiliki nama asli, Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir. Berasal dari tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di Gunung Puncak Tidar, Magelang. Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan, sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia gaib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir mengatakan,
menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Berikut isi perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. 1. Jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. 2. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. 3. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormati. Namun, karena suatu saat kelak karena perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Tentu saja ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Demikianlah cerita singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.